Video hari ini saya akan kongsikan macam mana cara untuk peram air dalam kolam air saya nih. Memang ada klorin. Ini penting. Kalau saya memang Kalawon Beta Farm. Assalamualaikum, salam damai. Apa kabar semua? Stay safe at home. Kita masih dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi video sebelum ini saya ada kongsikan macam mana saya setting air untuk water change. Air tuh nih hasil ya. Pagi tadi kita sudah ada isi beberapa tank dan ada beberapa yang sudah diganti sebelah sana. Hari ini saya mau water change. Jadi water change nih ada yang tanya, bagus ganti 100% air dia ataupun ganti separuh saja kah atau berapa persen saja kah? Jawaban dia macam ni. Kalau kamu punya tank itu macam begini, air masih jernih tapi kotoran ada sikit-sikit di bawah, sebaik-baiknya kalau banyak ikan lah, macam di sini terlampau banyak ikan, saya akan sedut saja yang di bawah tuh. Lepas tu air akan berkurang, nanti kita tambah balik. Kotor teruk macam ni, sudah ada alga, ini kita akan ganti 100%. A few moments later. Kalau yang kita akan sedut saja tuh, saya akan guna dua benda nih. Satu, bekas kosong. Kedua, hose nih. Hose plastik. Ini adalah hose oksigen lah. Ataupun apa-apa hose lah. Tapi kalau lagi besar, lagi bagus. Saya ada yang besar hari itu, tapi saya tahu di mana saya simpan. Besar tuh lagi laju dan lagi cepat dihisap yang banyak. Kalau kecil ini lambat sedikit. Oke guys, sebelum kita ganti air dia, saya mau ini ikan dia berak dulu. Nanti dua kali kerja, sudah ganti air, berak lagi, kotor lagi. Cara dia kita kasih berak, kita kasih flare. Kita buka semua divider nih. So, kita akan bagi flare dia dalam 5 menit, baru kita start ganti air. Kalau ini saya rasa masih bersih di bawah dia. So ini kita akan sap di bawah dia. Ini pun sama. Tapi ini kotor. Ini kita akan ganti 100%. Ini pun ganti 100%. Ini pun sama. Ini pun sama. Jadi saya sap dulu yang Nina. Saya bagi demo dulu. Tenang saja. Ini hujung nih. Ini tempat kita hisap lah. Kasih masuk di bawah sini. Lepas itu hisap. Air akan keluar tuh di bawah. Senang kan? Ini kalau kamu banyak ikan lah, tapi kalau ikan tidak banyak, ganti saya bahan 100% semua. Oke juga tuh. Oke, ini terlampau banyak ikan, jadi kita select lah mana yang masih oke. Kita ganti sedikit saja. And then kita pindah pi sebelah. Untuk teknik pindah pi sebelah, supaya tidak hisap balik, kita tutup sini. Ini nah, ini kan? Kita tutup sini, kita tutup juga sini. Salah. Oke, kita tutup dua-dua nih. Kasih masuk sebelah, baru lepas. Jadi TPL mau hisap-hisap. Yang 4 nih kita akan ganti air 100%. Kita taruh di sini untuk cuci. So saya akan buat time lapse. Daripada Roni, ini saja yang kita akan hisap. Yang lain tuh kita mau ganti 100%. Ini tadi yang kita hisap kotor kan tuh di bawah. Boleh nampak kotor kan? Untuk yang sana tuh yang kita perlu tambah airnya, saya ambil. Bahkan saya sudah taruh garam, jadi tidak perlu lagi taruh garam. Tapi kita mau saring juga. Jadi kita perlukan ini saringan halus. Kita taruh di sini. Lepas itu kita isi. Macam tuh. Siapa-siapa yang pernah rasa patah pinggang, coba komen di bawah. Patah pinggang bro. Bagi pemula, macam juga saya dulu, pun tidak pasti air apa boleh pakai. Jadi ada satu soalan juga daripada kawan kita, saya lupa siapa nama dia. Bro, boleh pakai kah air hujan? Jawaban dia, boleh.
Tapi dengan syarat itu ikan sudah memang biasa pakai air hujan. Kalau dari air hujan terus tiba-tiba tukar dia pergi air pipe, memang terkejut tuh. Ada kemungkinan dia boleh mati, boleh sakit, tidak aktif. Jadi macam mana cara dia kalau mau pakai dari air hujan pergi air pipe? Pertama, ganti sikit-sikit, tambah sikit-sikit itu air hujan. Jangan terus 100% terus air hujan. Pelan-pelan, lama-lama dia biasa. Oke, sudah tuh. Air hujan nih macam yang kita tahu, dia adalah campuran macam-macam banyak benda di dalam sana tuh. Dari pencemaran kita sendiri manusia di bawah ini kan, kayak berkumpul-berkumpul di atas awan baru turun. Kemungkinan juga dia punya air hujan tuh dibanding dengan air pipe jauh beza dia punya bahan di dalam tuh. Tapi kita mana lah tahu kan, kecuali kita ahli sains lah. Sebab itulah bahaya sedikit kalau pakai air hujan. So pastikan ikan kamu biasa dengan air hujan baru pakai air hujan. Next lagi, apa air yang paling bagus untuk ikan? Dia sebenarnya simple. Dia punya prinsipal kalau saya lah. Air yang manusia boleh minum, ikan boleh hidup. Contoh macam klorin. Kalau klorin terlampau tinggi, kita bukan digalakkan minum kan. Air pipe itulah, air pipe karena suruh masak dulu. Apa air boleh pakai untuk ganti air ikan? Nomor 1, air pipe. Ini nih. Oke, cek video saya sebelum nih, cara saya setting air. Air pipe nih ada klorin, jadi kita kasih hilang dulu klorin dia. Macam di rumah, air pipe kita masakkan. Tujuan dia masak tuh untuk apa? Selain daripada bunuh bakteri adalah kasih hilang tuh klorin. Klorin nih kalau kena panas hilang. Jadi kalau emergency betul-betul tidak air ready, memang mau ganti air, pakailah air minum di rumah yang sudah kena masak. Tapi janganlah panas-panas, mati nanti ikan. Bolehkah pakai air kowe ataupun air yang dari mesin tuh? Jawaban dia boleh, tapi dengan syarat kamu pastikan itu mesin dia punya filter kena servis. Kadang-kadang ada mesin yang lama kena servis, kita pun tidak tahu ada klorin kah tidak klorin. Sebab itu saya pakai klorin tester. Klorin tester ini adalah tugas dia untuk cek ada klorin kah tidak. Siapa yang tidak tahu klorin tester tuh cek video saya sebelum ini. Oh, ini hari saya sama Brother Bang ganti air. Jadi hari ini kita buat major water change. Apa itu major? Maksudnya semua kita ganti satu kali ini hari. Kalau 2 orang boleh laju sedikit lah, kalau 1 orang lembat. Samsara banyak mau ganti air, patah pinggang. Damn, look, telephone. Oke, inilah istilah patah pinggang. Oke guys, ada soalan kawan-kawan kita, saya coba jawab apa. Ini soalan di Facebook page kita, Kalawon Beta. Siapa yang belum pergi like dulu. Brother Muhammad Syahmi Jeffrey. Ini nampakkah? Soalan dia, halo selamat malam, saya Syahmi dari Bongawan Sabah, Brother Muhammad Syahmi. Soalan nomor 1, bagaimana cara untuk kita pastikan ikan beta kita dalam keadaan sehat? Satu saja jawaban dia, pastikan kamu jaga air, terjagalah itu ikan. Air tuh air yang paling penting, sebab itulah tempat dia hidup. Kalau air tuh kotor, di sanalah dia start segala-gala macam 1001 penyakit. Nomor 2, boleh Sifu tunjukkan cara guna garam biru dengan betul? Oke, garam biru nih kamu kena baca instruction dia di belakang lah. Sekejap, saya baca dulu. Ini tuh garam biru. Instruction dia tidak kasih tahu berapa sukatan dia. Jadi kalau saya ikut size tank jawaban dia. Tank kau macam mana besar, begitu banyak kau masuk. Jadi kalau macam saya Nina, ini 5x5x6, saya akan guna 1,5 lah sudut teh yang kecil. Kalau macam toples tuh yang selalu tuh 4 segi plastik tuh 1 sudut teh. Kalau kamu rasa ragu-ragu tidak cukup, tambah lagi, tapi jangan terlampau masin. Cara dia kau boleh tengok tuh air, kalau tuh air terlampau biru, terlampau banyak tuh garam kau. Cara penggunaan yang daun ketapang dengan betul pada ikan laga. Oke, cara penggunaan daun ketapang nih pertama nomor 1 kau kena pergi ambil dulu yang kering, yang betul-betul kering, bukan yang daun tidak kering. Lepas ambil yang kering tuh kamu cuci dulu deh, sebab dia banyak tuh kotoran tanah lah, apalah itulah. Cuci pakai garam, lepas tuh jemur lagi balik sampai dia kering betul-betul. Macam mana mau tahu dia betul-betul kering? Yang kita mau bila kita picit tuh, bila kita pegang tuh anungan itu daun ketapang, dia macam kerupuk. Gitu. Bila dia macam kerupuk, kita buang tangkai tengah dia, baru kasih masuklah di dalam kamu punya tank. Bila kasih masuk, kau boleh tahu daun yang bagus dia cepat jadi brown itu warna air. Kalau sudah sampai tahap brown yang kau mau, 1 hari kah, 1 malam kah, kasih keluar. Jangan terlampau lama sebab nanti berminyak tuh. Soalan terakhir,
Nomor 4, bolehkah saya campurkan air garam biru dengan daun ketapang sekali? Boleh bro, boleh. Garam tuh fungsi dia selain menurunkan itu pH, dia juga bunuh bakteria-bakteria lain. Ketapang tuh kalau campur dengan garam tidak masalah, boleh. Memang boleh. Itu sejak dari Brother Muhammad Syahmi. Thank you bro, thank you. Jangan lupa kalau ada apa-apa soalan teruskan PM, jadi kesambung lagi nih dah. Komen di bawah pun boleh. Oke, ada juga soalan di YouTube. Ada apa nama brother tuh? Dia tanya macam mana cara mau jaga half moon. Half moon nih dalam kategori ikan longfin, sirip yang panjang. Ikan longfin ini sangat sensitif. Masalah utama dia adalah dia punya ekor, pasal terlampau panjang. Itu yang sangat fragile. Paling penting mau jaga longfin adalah cara dia jaga ekor dia. Jangan ada rosak. Cara dia senang saja, rajin ganti air. Pas tu bagi dia makanan yang berkhasiat, kalsium terutamanya. Sebab fin dia itu ada re dia, re itu tulang dia panjang. Kita tidak mau dia bengkok, kita tidak mau dia rosak. Kalau macam crown tail, lagilah. Kalau saya memang susah mau jaga crown tail, tapi ada orang yang pandai jaga lah. Saya tidak berapa mahir. Kamu boleh juga guna produk-produk lain, suplemen lain yang ada di market yang membantu jaga dia punya core. Contoh macam NBMG Beta Booster, itu yang saya pakai, yang botol macam botol vet tu. Atau macam-macam lah, ada banyak gila produk di market sana. Cobalah mana yang sesuai, pergi beli saja, try. Lagi satu, longfin nih mau jaga dia punya dorsal, jangan bengkok. Bila kita kasih flare ya, jangan kamu buka habis itu bikin blok dia tuh. Jangan buka habis tuh tank, nanti dia flare di atas sini dekat permukaan air. Lepas tu finish atas itu dia boleh buka habis begini, dia jadi begini sebab ada permukaan air sini begitu. Jadi kalau macam sini air kan, jadi kau buka itu bot yang bikin deflate setengah saja, jadi deflate di sini dia punya sirip boleh buka sampai atas, tidak kena permukaan air begitu. Hujan guys, hujan. Kita rehat dulu, baru habis makan. Menunggu. Kalau musim hujan nih, saya paling suka lah, favorite. Sebab kenapa? Saya suka itu dia punya hujan punya bau. Sedap. Sedap guys. Dia punya wangi menenangkan kalau saya lah. Cuma masalah dia bila hujan, ini habis kutu air saya. Lusa baru ada. Ini hari besok confirm tiada, hilang dorang. Nanti lusa baru naik sendiri balik ke sini. Berada Beng. Halo. Baru separuh jalan lebih ini kan Beng? Iya. Siap sudah kita ganti air. Pun bersih. Ini pun sama. Bagian ini lagi belum siap. Oke guys, itu saja video hari ini. Kalau kamu ada apa-apa soalan, jangan lupa komen di bawah. Dan paling penting, tolong subscribe guys. Baru kita rajin bikin video. Dan tolong kasih share sama kawan-kawan. Thank you guys. See you next video. Thank you. Bye-bye.